Halo, bertemu kembali dengan saya Wira Syahaan di channel Cerita Wira. Setelah di video yang lalu kita membahas calibration, sekarang saya mau melanjutkan dengan apa yang biasanya saya lakukan setelah calibration. Setelah calibration, biasanya saya langsung menuju ke split toning panel. Split toning panel itu terletak di baris ketiga di barisan sebelah kanan. Bisa dibuka. Apa itu split toning? Split toning adalah teknik menambahkan warna ke highlights dan shadows. Contohnya kita menggunakan gambar ini dulu sebelum ke foto. Ada beberapa cara menggunakan split toning. Pertama tentunya yang paling kelihatan adalah dengan menggeser slider yang ada. Contohnya di pada bagian highlights, kita geser slider hue-nya ke orange misalnya. Nah, untuk melihat efeknya, saturasinya kita tinggal naikkan. Misalnya 66. Lalu di bagian shadows juga sama, kita naikkan geser slidernya ke biru misalnya. Lalu saturasinya kita naikkan. Di sini teman-teman bisa melihat efek dari penggunaan split toning. Diaplikasikan hanya pada area highlights dan shadow. Black dan white tentunya tidak terkena karena black ini adalah 0% brightness dan white adalah 100% brightness. Jadi tidak bisa diaplikasikan warna ke dalamnya. Lalu ada cara kedua, kita reset dulu. Yaitu dengan cara menggunakan tombol Alt sambil digeser slidernya. Akan langsung terlihat efek dari warna yang dipilih. Misalnya kita lepas, baru kita naikkan saturasinya. Begitu juga dengan shadows, misalnya kuning atau hijau, kita naikkan. Ini adalah cara kedua. Cara ketiga yang paling sering saya gunakan adalah dengan cara tinggal mengklik kotak yang ada di sini. Pertama kita klik, akan muncul color wheel yang dibuka. Kita tinggal klik dan drag di area yang kita inginkan. Misalnya saya ingin purple di highlights, kita ekstrim aja. Akan terlihat saturasinya juga ikut naik. Kita bisa turunkan. Misalnya di shadows, kita pilih green. Semakin ke atas saturasinya semakin naik, semakin ke bawah saturasinya semakin turun. Nah, kita pilih di sini. Nah, yang tadi itu adalah 3 cara menggunakan split toning. Sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan split toning ke foto kita. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan rekomendasi bagaimana cara memilih warna atau bagaimana cara mencari referensi warna yang bagus untuk diaplikasikan di split toning. Saya biasanya menggunakan website color.adobe.com. Pada website ini akan muncul color wheel dan akan muncul beberapa pilihan untuk color harmony yang tersedia dari Adobe. Saya biasanya menggunakan complementary. Complementary adalah dua warna yang saling berlawanan atau saling mengcancel, yang apabila diaplikasikan dalam satu gambar akan terlihat menarik. Contohnya saya misalnya pilih warna biru. Dia akan langsung menyediakan lawannya. Misalnya saya birunya jangan yang itu, pilihnya biru yang ini misalnya. Nah, dia akan langsung menyediakan beberapa pilihan gradasinya. Tinggal teman-teman suka yang mana tinggal pilih. Misalnya kita aplikasikan ini ke foto, berarti biru orange. Kita aplikasikan di foto yang ini misalnya. Misalnya di highlights, kita pilih yang orange. Misalnya orange segini. Lalu di shadows, kita pilih yang birunya. Misalnya, ya birunya itu ya. Nah, setelah itu, masih bisa teman-teman geser lagi balance-nya. Kalau ke kiri berat ke shadows, kalau ke kanan berat ke highlights. Tinggal masalah selera aja. Kalau saya lebih suka berat di biru. Kira-kira seperti ini. Lalu kita coba lagi misalnya di foto yang berikut ini. Kita coba lihat di sini. Kita geser lagi, cari warna yang menarik. Oke, misalnya ini
hijau, dan merah. Kita coba misalnya shadowsnya kali ini kita hijau, highlightsnya misalnya merah. Oke, kita adjust lagi saturasinya agar tidak terlalu ekstrim. Untuk before after bisa klik di sini, before after. Mungkin bisa berat di highlights, misalnya seperti ini. Lalu kita coba kurangi sedikit white balance-nya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi itu tadi cara menggunakan Adobe Color untuk reference memilih warna. Nah, sekarang saya mau mencoba memberikan satu trik bagaimana menggunakan color.adobe.com dan dengan menggunakan split toning. Jika teman-teman punya satu foto yang teman-teman suka dan untuk dijadikan referensi, teman-teman bisa klik extract theme, lalu cari foto referensinya. Misalnya saya sudah memilih ini menggunakan film Fuji Pro 400H. Saya coba screen capture. Lalu saya drag and drop ke section ini. Nah, Adobe akan langsung memberikan referensi beberapa harmoni warna yang disarankan. Misalnya ya nggak apa-apa, kita ikutin aja. Cara menggunakannya seperti ini. Kita geser dulu atau kita kecilkan. Kita kecilkan, kita taruh samping. Sekarang kita coba menggunakan foto yang ini. Misalnya kita geser dulu, kita langsung ke panel split toning. Oke, dari 5 warna yang disarankan kita akan coba pilih misalnya hijau dan merah misalnya. Saya mau coba taruh hijaunya di highlights. Klik box ini, klik and drag, lalu keluar dari Lightroom hingga menuju ke sini. Pilih hijaunya. Lalu ke shadows, sama, klik dan drag. Pilih hingga ke merah. Atau ke yang sini. Oke, tutup. Sekarang teman-teman bisa adjust sesuai keinginan. Nah, sekarang teman-teman sudah lihat, sudah mirip tone-nya antara foto kita dengan reference-nya. Nah, sekarang kita coba ke foto lain. Misalnya saya mau foto ini. Oke. Saya refresh dulu yang ini. Lalu ke foto reference berikutnya, misalnya yang ini atau yang, coba lihat dulu. Oke, misalnya yang ini. Screen capture, pergi ke color.adobe, drag and drop. Seperti biasa, Adobe akan langsung mengeluarkan reference-nya. Nah, setelah itu teman-teman masih bisa merubah sebenarnya. Mau reference yang mana, misalnya dari sini mau reference-nya skin tone yang ini. Yang dari sini misalnya kita biarkan misalnya yang ini buat pilihan aja, ke bagian sini atau sini. Nah, kita coba geser dulu. Sekarang misalnya highlights-nya saya ingin warna yang ini. Berarti tinggal klik box di sini, klik and drag, lepas, lalu ke shadows, klik and drag, lepas. Kita adjust agar efeknya tidak terlalu ekstrim. Lalu balance lebih berat ke shadows. Kita coba adjust lagi sedikit white balance-nya. Nah, lumayan. Hanya beda scene tapi secara tone sudah mirip. Lalu kita coba ke foto berikut. Misalnya foto yang ini.
Kita refresh dulu. Lalu kita ke foto berikutnya. Misalnya saya mau menggunakan foto ini sebagai referensi, saya screen capture, lalu drag and drop. Oke, misalnya Adobe sudah memberikan referensi warna seperti ini. Kita akan coba gunakan. Misalnya saya mau ganti dulu ini hijaunya misalnya ke arah sini. Oke, misalnya kita mau terapkan shadows-nya seperti ini. Kita turunkan sedikit. Untuk highlights-nya misalnya ini. Turunkan sedikit. Oke. Seperti yang teman-teman lihat, secara tone sudah mirip. Akan dibutuhkan tentunya penyesuaian dari panel-panel yang lain untuk menghasilkan foto yang kira-kira hampir serupa secara keseluruhan tonalnya. Oke, itu tadi cara penggunaan color.adobe.com. Sekarang saya mau coba mengkombinasikan penggunaan tone curve dengan split toning. Seperti yang saya infokan tadi di awal bahwa split toning tidak akan bisa diaplikasikan pada bagian black dan pada bagian white. Karena black adalah 0% brightness dan white 100% brightness. Untuk itu kita bisa tanda kutip mengakali foto kita menggunakan satu panel yang bernama tone curve. Sehingga foto kita tidak memiliki area black dan white. Pada dasarnya, tone curve juga berfungsi sebagai alat untuk menambah atau mengurangi kontras, bahkan bisa juga melakukan split toning. Bagian di bawah ini adalah bagian tergelap dari foto, yaitu bagian black dan shadows. Bagian di atas ini adalah bagian yang terterang dari foto, yaitu bagian white dan highlights. Grafik ini mewakili histogram, di mana teman-teman bisa lihat ada histogram di belakang tone curve. Nah, untuk histogram dan tone curve, kita tidak akan mendetil karena akan ada video terpisah untuk kedua panel ini. Oke, sedikit perkenalan tone curve. Di sini ada input, di sini ada output. Garis yang horizontal adalah input, garis yang vertikal adalah output. Goal kita menggunakan tone curve kali ini sederhana, hanya untuk membatasi black dan white. Kita coba nyalakan dulu. Alert untuk black dan white ada di histogram dengan bentuk icon segitiga. Kita klik yang sebelah kiri berarti alert untuk black. Berarti warna biru yang muncul di sini adalah sudah black. Sekarang kita nyalakan alert yang kanan. Akan muncul alert warna merah. Ini adalah alert untuk white. Jadi apabila muncul warna merah berarti sudah white, muncul warna biru berarti sudah black. Nah, goal kita adalah meniadakan black dan white ini. Seperti yang tadi sudah saya bilang, ke atas adalah output. Nah, sekarang kita akan membuat foto kita tidak memiliki black. Berarti kita akan membatasi black di sini. Perhatikan, sudah hilang alert warna biru, berarti sudah tidak ada black karena semua sudah dibatasin di angka output 16. Berarti tidak ada lagi black, semua menjadi shadows. Sekarang kita coba membatasi white. Kita hanya ingin foto kita maksimal di sekitar highlights. Berarti ini garis output. Maksimum outputnya hanya sekitar 240 misalnya. Teman-teman perhatikan alertnya sudah tidak ada. Sekarang semua warna yang sudah diaplikasikan ke split tone akan terkena. Untuk ekstrimnya teman-teman bisa saja membatasi output highlights menjadi di sekitar misalnya 217 gitu, supaya terkena semua warna split tone yang sudah kita aplikasikan, atau blacknya, warna gelapnya kita naikin lagi, bisa saja seperti ini. Yang penting secara fungsi kira-kira seperti ini, cut. Oke. Nah, sekarang kita coba aplikasikan tone curve ke foto-foto yang sudah kita terapkan atau aplikasikan split tone. Misalnya di foto ini kita mau coba aplikasikan tone curve, teman-teman perhatikan.
muncul alert warna merah di bagian-bagian yang sangat terang seperti lampu mobil atau panel seperti ini. Kita coba batasi, misalnya kita turunkan segini, lalu bagian yang tergelap juga kita naikkan. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan kontras dengan cara seperti ini, yaitu menurunkan bagian yang gelap di sini sedikit, lalu menaikkan bagian yang terang di sini sedikit. Untuk lebih detailnya saya akan menjelaskannya di video yang lain. Ini hanya sebagai intro saja. Oke, kira-kira seperti ini. Cukup berbeda. Sekarang sudah teraplikasi warna orange yang kita pilih. Lalu kita coba di foto berikutnya, kita aplikasikan lagi. Muncul alert warna merah, muncul alert biru. Kita coba kan shadows-nya. Oke. Kita coba sekarang batasi highlights. Oke. Sekarang kita coba membuat kontras. Kira-kira seperti ini. Ini tidak ada rumusnya ya teman-teman. Jadi ini bisa saja kita geser lagi ke bagian sini untuk mencari yang paling enak dilihat aja. Oke, misalnya di sini. Kita lihat perbedaannya. Oke, kita lanjutkan ke foto berikutnya. Tidak ada alert yang muncul, berarti hampir tidak ada black dan white di sini. Walaupun tidak ada black maupun white, teman-teman tetap bisa membatasi blacknya. Misalnya pada saat nanti dilakukan editing selanjutnya, mau menurunkan black, tetap tidak akan muncul blacknya karena sudah dibatasi. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, demikian teman-teman cara penggunaan split tone dikombinasikan dengan tone curve. Ditambah dengan video sebelumnya, berarti kita sudah memiliki 3 buah senjata untuk editing warna, yaitu calibration, split toning, dan tone curve. Di video-video berikut saya akan membagikan lagi beberapa panel yang berfungsi untuk mengedit warna. Pertama, di tone curve sendiri masih ada RGB. Di sini kita akan bisa melakukan split toning seperti di panel split tone. Lalu ada HSL. Di sini adalah seleksi beberapa warna yang terdapat di color wheel. Kita akan bisa mengubah warna per channel warna di sini. Ada hue, ada saturasinya, ada luminance-nya yaitu brightness warnanya. Jadi pastikan teman-teman like video ini dan subscribe untuk update video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.